D. Kita masuk ke semester 2. Jadi otomatis kita masuk ke bab baru. Ya, itu tentang toleransi. Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Toleransi itu apa? Toleransi itu apa lagi? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar kata toleransi? Nah, artinya toleransi itu tidak asing kan bahasanya. Selain rasa empati apa lagi? Oke, menghargai. Termasuk di rasa empati ya, menghargai. Ada 3. Pertama, pentingnya toleransi. Ya, pentingnya toleransi dalam kerukunan. Rukun tahu kerukunan? Tahu. Terus memelihara kehidupan manusia melalui kerukunan. Yang ketiga, tujuan mengembangkan toleransi. Oke, penting toleransi.
adalah menerima perbedaan tanpa harus mengubah keyakinan sendiri. Akomodasi berarti penyesuaian untuk mengakomodasi perbedaan tersebut. Manfaat toleransi adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, mengurangi konflik, mempromosikan perdamaian serta kerjasama di antara kelompok yang berbeda. Jadi kalau misalnya Faisal simpulkan artinya toleransi itu saling menghargai. Artinya toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima pendapat, terus perbedaan pendapat yang dapat atau yang ada di dalam masyarakat. Contoh di kelas kita pakai toleransi. Waktu kapan? Apa? Ketika kita menggunakan toleransi ketika di kelas itu waktu kapan? Musyawarah dong. Tempatnya lebih diskusi. Jadi misal jadi misalnya kelompok Faisal lagi presentasi, terus kelompok yang lain misalnya dari kelompok Intan terus ada Fitri itu tidak boleh langsung untuk misalnya ngomong salah kamu, nah itu tidak boleh. Karena apa? Di situ harus ada namanya menghargai dan menerima perbedaan pendapat. Perbedaan itu banyak. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan dari suku, ada perbedaan dari agama, jadi banyak macam. Nah, jadi toleransi itu bisa digunakan dalam konteks di kelas itu yaitu saling menghargai. Yang kedua, perbedaan toleransi dan akomodasi. Pernah dengar kata akomodasi? Akomodasi. Misalnya setiap orang kegiatan, terus di situ pasti ada struktur kan, struktur panitia. Terus untuk akomodasinya siapa yang nyusun? Nah, di situ ada perbedaan toleransi dan akomodasi. Yaitu toleransi adalah menerima perbedaan tanpa harus mengubah keyakinan sendiri. Sementara akomodasi berarti penyesuaian untuk mengakomodasikan perbedaan. Paham belum akomodasi? Wadah, tetapi dari wadah yang berbeda tadi itu tuh ada perbedaan. Sama wadah A ke wadah B itu beda. Bedanya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kan jangan ada perdebatan, makanya ada yang namanya akomodasi. Jadi di situ ada penyesuaian antara mengakomodasikan suatu. Oh ini urutan akomodasi yang kecil tadi yang ini, urutan yang besar tadi akomodasinya ini. Kelengkapan, penyesuaian struktur, nah itu disebut dengan akomodasi. Yang terakhir ada manfaat toleransi dalam masyarakat, yaitu toleransi membentuk atau menciptakan lingkungan yang harmonis, mengurangi konflik dan mempromosikan perdamaian serta kerjasama di antara kelompok yang berbeda. Artinya pasti ada manfaat dari kita belajar ya. Contoh toleransi antar agama. Rangga gitu. Piora kan? Yang tadi Rizaldi. Coba dari Rizaldi. Toleransi antar agama. Baconya maju. Mengerti keyakinan dan praktik agama lain serta diskriminasi tanpa diskriminasi atau prasangka.
atau minoritas? Mayoritas. Di Indonesia diakui ada berapa agama? 6. Apa aja? Oke, jadi ada yang pertama Islam, mayoritas, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, dan Konghucu. Jadi ada 6. Di Indonesia aja dibuat itu toleransi antar agama. Terus apa lagi toleransi budaya? Di Provinsi Bengkulu di sini ada apa be? Ada bisa jauh-jauh. Ada suku Rejang, ada suku Jawa, ada suku Selatan atau Semendo, ada suku Sunda, ada suku apa lagi? Batak. Jadi banyak macam. Nah di situ apa? Toleransi budaya adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kalau kita pergi ke daerah Lebong, itu asli sukunya suku apa? Rejang. Tetapi waktu Lebong di pribumi lah ya suku Rejangnya itu, tetapi yang bawa bahasa pertama kali ketika dijajah oleh bangsa Jepang, ada tempat ibarat itu sendiri tinggal. Nah di situ mulai masuk orang-orang selatan. Orang selatan itu dia lebih suka masuk ke hutan-hutan yang ada perairan sungai. Makanya mereka itu kalau ada sumber air dekat itu pasti hidup. Jadi orang selatan itu banyak juga masuk di daerah Rejang. Ada yang di Lebong, ada yang di Rejang Lebong. Mereka masuk ke hutan-hutan dibuka. Hutan terbuka, sudah dia tanam kopi, hasil. Nah itu dia tidak tinggal di situ. Dia balik ke tempat asalnya. Nah jadi yang bermukim tadi di situ akhirnya apa? Sudah mulai banyak yang tinggal. Oh ternyata tidak cuma ada orang Rejang, ada orang suku Selatan. Terus ada orang ketika zaman penjajahan. Kenapa ada orang Jawa? Ketika itu dibawa lah orang-orang asli Jawa ke daerah Sumatera. Mulai timbul lagi banyak lah orang-orang. Ada orang Jawa, terus ada orang Sunda. Nah, jadi itu tadi karena kita ini cinta damai dan suka bertoleransi, dibuatlah toleransi antar budaya. Selanjutnya ada toleransi dalam lingkungan kerja, yaitu dalam lingkungan kerja toleransi berarti menghormati perbedaan latar belakang, pemikiran, cara kerja sehingga kita suasana yang kerja produktif dan inklusif. Jadi sama juga dengan toleransi dalam lingkungan sekolah. Setiap orang kan pasti berbeda-beda kan, dari segi pikiran, pendapat, suku, budaya kan beda. Nah di situ ada toleransi lingkungan kerja. Oke, toleransi itu tertuang di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Tapi yang ibu ambil itu di dalam Quran surat Yunus ayat 40 aja ya. Di situ bunyinya wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya artinya dan wa minhum artinya dan ada pula di antara mereka dan ada pula di antara mereka mayyu'minu bihi, ada orang-orang yang beriman bihi Tuhan ya Robbi
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minkum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Lagi, wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. A'lamu. Oke, sekali lagi. Wa minhum man yu'minu bihi. Sekali lagi. Wa minhum man yu'minu bihi. Wa minhum man la yu'minu bihi. Wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Oke. Ada yang hafal tuh? Sambil hafalan ya, sambil hafalan. Yang pertama itu wa minhum ma yu'minu bihi, itu absen yang nilai. Wa minhum, ingat tuh, wa minhum. Ya, boleh dilihat dulu. Itu hafalan ini deh. Dan itu habis dulu. Soalnya jamnya habis. Nunggu kamu lama, artinya buka gini minggu depan. Berarti orang satu. Jam berapa? Oke, terakhir ya. Belum selesai. Simpan dulu. Di situ ada mengurangi konflik dan ketegangan. Tahu konflik? Tahu. Apa konflik? Konflik adalah masalah Kesalahpahaman. salah bisa jadi konflik. Konflik adalah masalah. Berbeda pendapat. Jadi konflik itu Bisa ditimbulkan. imbas atau akibat dari kesalahpahaman. Pahaman. Apa disebutkannya? Mencegah konflik sosial. Tulisan Englusnya ada. Mencegah konflik sosial yaitu mengembangkan toleransi dapat mencegah munculnya konflik sosial yang bisa mengganggu stabilitas